Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Mutmainah Sidi dari kelas 2A Pendidikan Kimia dengan NIM 1212080045. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi paper saya yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Emosional Anak. Ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Yuyun Yulianingsih dan Bapak Muhammad Naufal Fajrizillah. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Di era globalisasi ini, masyarakat sulit sekali untuk lepas dari genggaman gadget. Hal tersebut dikarenakan gadget ini sangat bermanfaat bagi media atau sarana bertukar pesan. Penggunaan gawai di Indonesia sendiri saat ini terbilang tinggi. Pada era digital ini, penggunaan gawai pada anak semakin sulit untuk dihindari, mengingat tuntutan perkembangan zaman semakin maju dan berkembang akan penguasaan teknologi yang kemudian membuat orang tua untuk terdorong mengenalkan kepada anak teknologi sejak dini. Tapi selain punya dampak positif, gawai juga punya dampak negatif gitu. Jika gawai digunakan tanpa arahan dan tanpa batasan, akan menyebabkan anak mengalami kecanduan, yang kemudian anak ini kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Di era globalisasi ini, penggunaan gawai merupakan hal yang tidak asing di masyarakat. Hal ini semakin didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi, digital, dan internet. Selain itu, di Indonesia sendiri, hasil survei dari We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air ini. Hampir 73,7% orang Indonesia itu menggunakan gawai. Karena memang hadirnya gadget atau gawai ini diciptakan untuk memberikan tujuan atau fungsi secara praktis. Gitu. Gawai ini sudah diciptakan dengan keistimewaan daripada teknologi yang ada sebelumnya. Nah, dalam penggunaan gawai sendiri ini, tidak hanya orang dewasa, gitu, tapi anak kecil pun banyak yang sudah memegang gawai. Gitu. Biasanya anak kecil ini tidak perlu diajari oleh orang tuanya untuk mengoperasikannya. Anak kecil ini biasanya mengamati atau melihat lingkungan sekitarnya. Jadi tanpa dituntun oleh orang tuanya pun si anak itu udah bisa menggunakan gawai gitu. Nah, biasanya juga anak kecil ini sudah tidak asing lagi dan sudah menyadari kecanggihan yang dimiliki oleh gadget ini sendiri. Nah, selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan literatur review, yaitu saya mengumpulkan bahan dari jurnal, buku, artikel, dan sumber lainnya dengan kata kunci gadget, anak, dan perkembangan emosi. Selanjutnya ada pembahasan. Definisi dari gadget itu sendiri adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Gitu. Artinya dari hari ke hari gadget selalu muncul dan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Sedangkan emosi sendiri, definisinya adalah dorongan untuk bertindak yang didasarkan pada perasaan, keadaan biologis, dan psikologis seorang. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosional anak. Ada 4. Yang pertama, keadaan anak secara individu. Jadi jika anak merasa memiliki kekurangan, dia akan merasa rendah diri gitu. Dan merasa emosinya semakin meletup-letup gitu. Yang kedua, pengalaman belajar. Yang ketiga, konflik-konflik yang dihadapi. Ini yang akan membentuk si anak kita sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu lingkungan keluarga. Jadi kalau lingkungan keluarganya itu memberikan energi positif untuk anaknya, si anak itu akan tumbuh menjadi orang yang positif gitu, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya ada hubungan gadget dengan perkembangan emosional anak. Dampak negatif yang dapat kita lihat pada anak dalam penggunaan gadget ini, di mana pengaruh negatif ini berupa saat anak mulai ketagihan untuk terus-menerus bermain dan susah untuk dihentikan gitu. Anak mulai berpikir bahwa gadget ini merupakan belahan hidupnya, sehingga ketika anak sudah menjadi anak yang memiliki ketagihan, maka akan terganggu koneksinya antara anak dengan orang tuanya atau anak dengan lingkungannya.
Dan adapun menurut pendapat Jovita Maria Ferliana yang mengemukakan bahwa orang tua pun seharusnya memiliki peran untuk mengontrol anaknya agar tidak kecanduan bermain gadget. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memilah umur. Orang tua harus tegas, misalkan dalam usia 5 tahun, anak belum boleh dikasih gadget. Baru boleh itu usia 7 tahun. Gitu. Dan orang tua pun harus menentukan waktu penggunaan gadget. Misalkan si anak itu harus dikasih jatah dalam sehari hanya sejam gitu. Itu yang akan membuat si anak tidak kecanduan gadget. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi walaupun gadget ini mempermudah kita dalam mencari informasi, tetapi penggunaan gadget ini cenderung menjadi dampak negatif gitu bagi anak. Seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini anak menjadi cenderung menghabiskan waktunya dengan gadget daripada dengan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan emosi. Karena pemakaian gadget ini menjadikan anak ini memiliki kecanduan. Semakin sering anak bermain gadget, maka akan semakin memberikan pengaruh pula pada perkembangan emosi anak. Misalnya anak ini cenderung lebih emosional, gitu, cenderung lebih egois, dan ingin menang sendiri. Dan orang tua pun perlu menjauhkan gadget ini dari anak agar tidak kecanduan. Jadi sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.